Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, pada kabar priangan semua. Sampurasun. Rampes. Kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Kabar Priangan, menyajikan berbagai macam informasi menarik yang kami himpun dari wilayah Priangan Timur, termasuk juga dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan saat ini kami hadirkan dalam suasana yang berbeda. Kali ini saya berada di kediaman narasumber Bapak Iwan Saputra. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. saya juga ditemani pemimpin redaksi kami, Bapak Julkarnain Pinaldi. Selamat malam Pak Jul. Selamat malam Pak Ridwan. Baik Pak Jul, Pak Iwan, ini kita bincang-bincang santai saja ya. Siap. Dinamika politik menjelang pilkada ini saat ini menjadi isu yang sangat seksi, menarik perhatian publik. Tidak salah kalau kiranya saya kali ini menyambangi kediaman Pak Iwan Saputra yang digadang-gadang akan maju mencalonkan pada perhelatan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Pak Iwan, ini yang ingin kita tahu ini proses politik atau latar belakangnya dulu nih, sampai Pak Iwan mau mencalonkan di bursa pilkada Kabupaten Tasik. Iya. Ya, sama-sama kita ketahui kan. Dulu saya pernah juga maju di pilkada ini tahun 2020 ya. Dan semua sudah paham hasilnya seperti apa begitu. Dan dalam proses selanjutnya saya masuk ke DPD Golkar Jawa Barat, menjadi bagian struktur pengurus, jadi salah seorang wakil ketua, khususnya di wakil ketua bidang pemenangan pemilu untuk Jabar 15. Nah, setelah itu tentunya Golkar melakukan penjaringan ya dengan mekanisme yang ada di internal Golkar. Dan akhirnya saya mendapat surat penugasan untuk maju kembali di Pilkada 2024 sebagai bakal calon Bupati Tasikmalaya. Bukan yang pertama berarti ya, Iya. pencalonan. Punya bekal mental ya paling tidak. Paling tidak itu ya mental, kemudian juga wawasan konstelasi politik ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang cukup penting yang menjadi bekal pemahaman khususnya bagi saya pribadi dalam menghadapi konstelasi politik menjelang Pilkada 2024 ini. Berbeda sekali. Montong lah Pak. Nah, Tramuat ya. ya kan dalam proses kehidupan ini kan tidak semuanya mulus, tidak semuanya dianggap berhasil, tapi saya yakin bahwa ketika kita pun dihadapkan pada sebuah kegagalan, katakanlah seperti itu ya, kita berbaik sangka bahwa ada hikmah di balik itu semua ya, ketika kita ikhlas menghadapi sebuah kegagalan. Kena ikhlas ya, kena ikhlas. Bahwa itu bagian dari takdir Allah ya pada kita, dan kita yakin bahwa di sana ada hikmah, gitu ya, ada hikmah. Jadi, insya Allah ketika kita ikhlas, Allah akan mengganti semuanya dengan lebih besar lagi. Kita nggak tahu apa. Nah, ini yang menarik Pak Iwan, terkait dengan proses politik itu ada hubungan antar partai ya dalam menjalin koalisi. Bisa diceritakan barangkali dinamikanya seperti apa? Setelah surat penugasan itu kan ada saya, ada Pak Eri Purwanto, Ketua DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya, ada Pak Haji Yod, bahkan belakangan Pak Giri masuk di dalam survei juga. Begitu ada katakanlah 4 orang. Ya buat saya tidak masalah, siapapun berhak ya untuk apalagi kalau pengurus begitu dan ditugaskan oleh DPP Partai Golkar, tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi struktural begitu.
Dan di dalam pun kan ada dinamika. Sebelum ke eksternal, di dalam pun saya harus lebih meyakinkan kepada DPP bahwa saya punya pengalaman, saya punya investasi sosial, saya punya investasi politik di masyarakat. Begitu tahun 2020 itu kan luar biasa, selisih hanya 0,07%. Kita 308.000 mendapatkan suara dengan 4 pasangan yang sangat ketat saat itu ya. Luar biasa kan, kita melawan seorang incumbent ya. yang saat itu dukungan politik PDIP sangat kuat-kuatnya. Ya. Belum lagi kita melawan pasangan Pak Ajis Rismaya Mahfud ya, dengan dukungan logistik yang luar biasa. Sementara kita datang dari masyarakat biasa-biasa saja. Pensiunan. Tapi alhamdulillah ya, di situ ketika kita menyampaikan gagasan dan gagasan itu bisa diterima oleh warga masyarakat, dukungan itu luar biasa mengalir. Ya, dan ini dibuktikan. Saya mungkin kalau pilkada itu menghabiskan puluhan miliar, katakanlah 30 miliar, mungkin saya hanya seperempatnya atau sepertiganya, 2/3-nya itu masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemenangan. Ya. Tadi siapapun tidak persoalan ya pasangan itu. Tapi barangkali ada latar belakang atau dasar-dasar kesamaan fisika dengan yang bersangkutan. Maksud saya, ketika saya berangkat dari Golkar ini 3 orang, ya buat saya tidak ada masalah begitu. Dan pada akhirnya toh Golkar akan menentukan sangat objektif ya. Jadi Golkar itu pendekatan saintifik dalam mengambil keputusan untuk menentukan seseorang dijadikan calon atau tidaknya. Ya. Jadi kalkulasi politik ya istilahnya. Betul. Jadi, dan alhamdulillah saya mendapat SK. SK kembali. Jadi tanggal 7 Agustus 2024 ini saya mendapat SK. Jadi saya bisa membuktikan bahwa tadi pengalaman perjalanan ketika kita di kontestasi 2020 itu menjadi bagian pertimbangan objektif Partai Golkar dalam menentukan calon. SK-nya untuk pasangan ya? Pasangan, sudah pasangan. Saya insya Allah ya mohon doanya pada seluruh pemirsa Kabar Priangan akan berpasangan dan sudah di SK-kan oleh Golkar, dan insya Allah Partai Amanat Nasional itu Iwan Saputra dengan Dede Muksid Ali ide. Nah, jadi sekarang itu ada ide. Di slogan atau apa istilahnya ya? Ya. Ide ya? Ide itu ya Iwan Dede yang juga bisa menjadi sebuah kekuatan ya di pasangan ini dengan gagasan-gagasan kita yang lugas, yang sederhana, yang tidak jelimet tapi solutif buat masyarakat. Saya kira ini akan menjadi salah satu jawaban dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pak Iwan, gini, berdasarkan informasi yang kami terima ya, bahwa dalam pilkada serentak ini Kim Plus itu katanya mau di semua daerah, bahkan kita konsolidasi kekuatan sampai ke bawah gitu. Nah, iya. Katanya berlaku juga kah di harus Kabupaten semua seperti ini. Ya, itu kan kebijakan politik yang ada di tingkat pusat, bukan ranah kami, ranah saya ataupun ranah Pak Dede Muksid begitu sebagai bakal calon wakil bupati. Saya hanya mencoba untuk menyatukan visi kami bahwa Kabupaten Tasikmalaya butuh sentuhan-sentuhan yang kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Pak Dede punya dukungan ya dari lapisan masyarakat yang mungkin berbeda dengan dukungan masyarakat yang diberikan kepada saya. Pak Dede punya background
pesantren Miftahul Huda, ada himpunan alumni Hamidah ya. Miftahul Huda Hamidah yang cukup tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya beliau sebagai keluarga besar, ya saya punya keyakinan didukung gitu. Nah, kemudian juga beliau punya jejaring yang memang sudah cukup lama terbangun di Kabupaten Tasikmalaya, dan insya Allah ini menjadi bagian kekuatan yang menyumbang, memberikan support terhadap potensi kemenangan gitu. Jadi kalau ada tagline saatnya menang, barangkali pertimbangannya kami pernah berjuang 2019, 2020 sampai sekarang dengan tentunya berbagai dinamikanya. Kemudian hari ini ada dukungan dari bakal calon wakil yang cukup besar bagi kami, bukan pongah begitu, bukan angkuh, tapi ini sebagai motivasi bagi saya dan pasangan dan seluruh elemen yang mendukung Golkar, PAN, dan seluruh relawan. Tentunya ini menjadi sebuah kekuatan dan memberikan keyakinan dan bahwa semua ikhtiar itu menjadi motivasi bagi kami berdua, termasuk juga berbaik sangka terhadap hasilnya bahwa kami saat ini akan memenangkan saatnya menang tadi ya tagline-nya ya. Tapi Pak Ridwan kan kemarin ini gonjang-ganjing ini Pak, gonjang-ganjing soal putusan MK nih. Situasi Jadi, di partai politik di kecil nasional apapun bisa mencalonkan kan, sebatas kalau di kabupaten 6,5% nih. Ya, itu kan balik lagi bahwa kebijakan politik yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Di dalamnya ada undang-undang pemilu, kemudian ada PKPU, ya ditindaklanjuti, dan hari ini kan PKPU-nya dalam proses begitu ketika MK ini menjadi sebuah kebijakan politik yang harus diadopsi oleh semuanya begitu. Kami tentunya melihat ini sebagai salah satu kekuatan peluang, tapi kita pun tetap berpikiran logis ya, bahwa dukungan politik ini tidak bisa dibangun hanya dengan satu partai saja. Dan kami tetap menganggap koalisi, apakah itu koalisi dengan tadi kami sudah dengan yang memiliki kursi di parlemen yaitu PAN, dan yang non parlemen kami pun menganggap penting. Dan alhamdulillah sekarang ada 8 partai non parlemen yang ikut mendukung kami, dan insya Allah akan ikut deklarasi. 8 non parlemen. 8 non parlemen. Nah ini Pak Iwan, barusan deklarasi bisa disampaikan. Rencananya kapan deklarasi? Kami sudah merancang ya, Golkar, PAN, kemudian relawan, termasuk 8 partai non parlemen ini. Insya Allah deklarasi hari Senin tanggal 26 Agustus jam 9 di Alhambra di Singaparna sebagai pusat ibu kota ya. Ibu kota. Ya, jadi semua kan tertuju ke sana begitu. Kita ingin ya masyarakat juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi tentang progres di kontestasi pilkada ini, dan kami insya Allah akan deklarasi. Badai Kabar Priangan semua barusan disampaikan optimisme nih seorang Pak Iwan Saputra dalam menjemput kemenangan di pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Barusan juga bahkan disampaikan rencana deklarasi, kabarnya juga sudah menyiapkan untuk pendaftaran ya. Insya Allah. Jadi sekali lagi kan semua kita hanya membuat proposal saja. Pada akhirnya proposal ini disetujui oleh yang maha pengatur gitu, dan maha mengatur. Jadi kita hanya mengajukan saja, membuat rencana-rencana gitu. Dan rencana kami insya Allah deklarasi hari Senin, daftar hari Rabu.
Di hari kedua jadwal pendaftaran ya. Kenapa ngambil hari Rabu? Apakah ada mitos-mitos tertentu gitu? Bahasa internet Pak Ridwan, Saya ini kan ya apa suka ada di posisi yang tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Jadi Berada di tengah-tengah ya. ya di tengah masyarakat, di tengah situasi yang tidak nyaman. Terlalu nyaman juga nggak boleh. Tapi terlalu liar dinamikanya juga nggak boleh. Jadi di tengah-tengah saja. Makanya karena kami dilahirkan pasangan ini, ide ini dari sebuah proses yang cukup panjang dengan dinamika yang ya cukup sangat dinamis ya. Jadi inginlah mengambil posisi ke tengah artinya ke tengah masyarakat, ke tengah situasi yang ada di masyarakat begitu. Ya, filosofinya seperti itu. Dan Rabu ini pun ya adalah hari yang cukup baik untuk mengawali kita. Rencana seperti apa, Pak Iwan? Nanti untuk pendaftaran akan menghadirkan seluruh pendukung masyarakat atau punya tema tersendiri barangkali? Itulah konsepnya, karena kita pun kan ini kan hanya mengawali saja daftar secara administratif ke KPU. Ada syarat-syaratnya. Ya, kita tidak mengundang semua. Toh yang penting kan Substansinya semua ini nanti pada saat di pencoblosan. Kalau daftar ya diantar saja oleh beberapa elemen, begitu ada perwakilan dari nelayannya ada, petaninya, kelompok taninya ada, gitu. Dari kalangan ulamanya, tokoh-tokoh dari pesantren ada, dari ya lapisan-lapisan masyarakat yang memang harus kita rangkul. Perwakilannya ya, semuanya. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat. Ya, ya, jadi dari termasuk pedagang pasarnya ada, kaki limanya ada, itu. Ya. Baik, Pak Iwan. Hamidah mau dikerahkan Hamidah. Iya, itu kan wilayahnya Pak Wakil. Pak Wakil. Ya, Calon wakil, Pak. Calon wakil. Insya Allah akan jadi wakil bupati. Amin. Nah, kita kan berdoa. Ucapan ini kan doa. Ketika doa ini ditujukan untuk wakil Pak Dede untuk jadi wakil bupati, otomatis kan saya di dalamnya. Enggak, Pak Jul, ada yang lain barangkali yang mau sampaikan, Pak Jul? Enggak, kalau saya sih biasanya kayaknya kalau biasanya kan kalau para politisi itu Pak Ridwan Pak tukang-tukang gitu. Kalau mencalonkan deh kan. Ya. Oke, udah punya detik-detik akhir baru masuk mendaftar gitu kan. Biasanya seperti itu. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa kami bukan pasangan yang terburu-buru begitu, tapi tidak juga ingin jadi pasangan cepat-cepat gitu. Jadi ada melewati sebuah proses ujian. Kan harus dibahem, dilepeh. Dan ini keputusan akhirnya ya seperti yang ya kita sama-sama nanti akan kita daftarkan di KPU. Ini terkait dengan persoalan di Kabupaten Tasikmalaya, tapi kita bahas di segmen lain mungkin ya. Soalnya menyangkut ini takutnya nanti malah offset ya. Bicara visi misi nanti di kemudian waktu Pak Iwan nih. Tapi mungkin terakhir nih Pak Iwan dari kita, barangkali ada yang mau disampaikan ke publik, ke para pendukung tim SES atau kelompok-kelompok masyarakat terkait dengan maksud Pak Iwan untuk maju di Pilkada Kabupaten Tasik. Bangga Pak Iwan. Ya, alhamdulillah tentunya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, saya mohon doanya. Kami sudah sepakat untuk mengikuti proses kontestasi pilkada ini yang tentunya diawali tanggal 28, insya Allah akan daftar ke KPU, dan mohon doanya untuk kelancaran dan keberhasilan. Itu apa yang menjadi tujuan kita semua, harapan kita semua. Kami tentunya niat kami lurus, insya Allah, bagaimana ingin membangun Kabupaten Tasikmalaya ini sesuai dengan tagline kami, memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang, yang sudah bagus mah lanjutkan saja.
banyak hal yang sudah bagus. Kami mengakui. Tapi kita tidak juga memungkiri banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita akui bahwa itu harus diperbaiki. Banyak hal. Dan masyarakat pun tentu sebagian sudah mengetahuinya tentang hal itu. Jadi tidak perlu kami nuduh-nuduhkan lah gitu. Masyarakat ini kan jangan dianggap tidak pintar. Tidak tahu ya, dianggap tidak tahu ya. Dan sudah sangat pintar. Informasi ini kan sudah sangat bisa diakses oleh masyarakat Cimenga. Cimenga itu pelosok sekalipun ya. ya sudah sangat dengan informasi yang bisa diakses oleh semua pihak. Saya kira ini menjadi bagian dari kita semua untuk tadi Tasikmalaya ini harus kita sama-sama peduli, dan kepedulian itu harus ditunjukkan oleh kita nantinya pada saat pencoblosan dengan datang ke TPS. Jangan peduli tapi akhirnya malah itu datang ke TPS. Tanggal 27 November ya, Iya. harus diingat ini Balai Kabar Priangan semua saatnya nanti mencoblos untuk Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 27 November 2024. Dan Pak Iwan, mesin politik sudah siap ya? Ingat ide. Ide. Mesin politik kita terus mengkonsolidasi ya, khususnya saya di Golkar, kami dengan seluruh komponen kader Partai Golkar, baik di struktural, hasta karya, kemudian juga seluruh anggota fraksi sudah siap. Jadi istilahnya bukan memanaskan mesin politik lagi nih, sudah masuk gigi 1 nih. Ya, kita sudah masuk, ya, sudah masuk. Baik, Balai Kabar Priangan semua, demikian barusan bincang-bincang kami dengan Pak Iwan Saputra, bakal calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya dengan pasangannya Pak Haji Dede Mukhid. Barusan disampaikan, ingat ide dan tagline-nya, saatnya menang ya. Saatnya menang untuk perbaikan. Baik, Balai Kabar Priangan semua, mudah-mudahan ini menjadi wawasan untuk Balai Kabar Priangan semua. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.